drone tuh 24 jam, jadi bunyi drone ya, mereka mengawasi. Terus pemboman tuh minimal 3 kali sehari udah kayak minum obat. Setelah peristiwa Rafah itu luar biasa, udah nggak berhenti, penyerangan itu udah nggak kenal waktu. Itu ada anak cantik banget gitu ya, satu sisi dilihat foto, terus pas dia balik tuh wajahnya hancur sama sekali. Itu keahlian saya bedah plastik subspesialis kraniofacial. Ini saya menjawab Allah apa nanti. Lot persalinan itu setelah serangan itu kalau nggak salah di bulan November itu menembus angka 7.000 persalinan. Maret ini udah mulai menurun ke angka 2.000. Artinya 45 sampai 50 persalinan lah sehari. Nah, kalau saya kan datang sudah di fase di bulan Agustus ya masuk ya. Nah itu sudah fase mereka sudah habis bombardir semua. Campnya tuh bukan yang bagus Mbak. Ya. Benar-benar kayak terpal-terpal aja dan itu musim panas. Assalamualaikum, selamat datang Dr. Enrina dan Kak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya adalah relawan IMT dari Mercy Indonesia. Yep. Yang kemarin baru aja pulang bertugas dari jalur Gaza ya. Wih, cewek-cewek tangguh ini. Makasih Bu Dokter dan Bu Bidan, Ita udah datang ke podcast Juntonya Merdeka. Kayaknya aku gak mau pembukaan lama-lama deh, mau langsung aja pengen tahu. Karena kalau kita bicara soal jalur Gaza, soal saudara-saudara kita di Palestina itu kayaknya gak akan bisa singkat sih ngobrolnya. Harusnya sih kita cukup waktulah sejam, kalau mungkin sejam setengah kalau gak bosen nih. Apa kabar dua-duanya sehat? Ya Alhamdulillah. Dokter pulang dari Gaza? Tiba di Indonesia 13 Oktober. Oh 13 Oktober berarti baru mau sebulan ya? Baru mau sebulan ya. Sehat besok dong? Sebulan. Alhamdulillah. Kayaknya sudah ceria nih. Iya, Karena nanti aku pengen tahu juga setelah pulang dari sana pasti secara psikologis kan perlu banyak hal yang apa ya, yang diterapi untuk diri sendiri ya. Betul. Kalau Kak Ita sudah berapa lama tiba di Indonesia? Saya lupa tepatnya 1 minggu sebelum Idul Adha saya keluar dari Gaza. Oh oke. Waktu itu pada berapa lama di sana tuh? Kalau saya hampir 2 bulan ya, total dengan perjalanan 2 bulan. 2 bulan. Kak Ita? 2 bulan lebih. Saya di dalam 74 hari. 74 hari, hampir 2 bulan juga ya, 2 bulan lebih ya. Oke. Aku ke dokter dulu ya, mungkin karena dokter yang terakhir keluar dari jalur Gaza. Iya. Dok, kondisi terakhir di sana sebelum dokter keluar seperti apa dok? Karena kan kalau kita lihat di media sosial tuh aduh ngeri banget ya dok ya. Iya betul. Jadi sebelum waktu di sana awal-awal ya seperti kondisi perang ya. Jadi drone tuh 24 jam. Jadi bunyi drone ya. Mereka mengawasi. Terus pemboman tuh minimal 3 kali sehari udah kayak minum obat. Dan itu di jam-jam tertentu gitu. Saat orang mau sholat subuh, mau sholat maghrib ya. Kadang-kadang tengah malam. Jadi tujuannya tuh supaya kalau kita melihat supaya tidak ada istirahat untuk masyarakat ya, dan kita juga sekali pemboman tuh kan harus menangani pasien tidak selesai saat itu tapi beberapa jam kemudian ya. Jadi memang kondisi sangat parah dan sempat ada fase yang agak membaik saat mereka program vaksinasi, tapi itu pun sesudah itu dibombardir lagi. Bahkan malam Jumat itu sehari sebelum kami pulang itu kerja nonstop dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu, karena pembomannya tuh dalam beberapa jam aja bisa 3 kali itu pemboman saat itu. Dalam beberapa jam? Iya dalam beberapa jam. Jadi kita masih operasi, dokter kamu ditunggu ada pasien. Belum selesai baru 1, ini pemboman lagi dokter ada lagi. Jadi betul berturut-turut gitu. Dan banyak kasus yang harus bekerja sama dengan bedah vaskuler, bedah tulang ya. Jadi kita kerjasama tim dengan dokter-dokter di sana. Artinya ketika dokter meninggalkan jalur Gaza pun kondisi sana belum baik-baik aja sebenarnya? Belum. Masih parah, dan yang lebih sedih saat kita pulang justru kami diminta pulang lebih cepat karena ada surat edaran dari sana bahwa mau ada sehubungan dengan hari besar Yahudi, kita akan ada penutupan waktu untuk border ya. Jadi kita diminta keluar lebih cepat dari utara ke selatan. Nah saat itu, dan ternyata saat kita tiba di Indonesia, teman-teman tiba itu pembomannya justru habis-habisan dan itu lebih parah dibanding
awal Oktober tahun lalu, kata mereka teman-teman di sana. Jadi saat ini justru Gaza sangat membutuhkan kita gitu ya, bahwa kita jangan berhenti donasinya kita ya, karena memang dibutuhkan gitu. Mereka sama sekali nggak ada makanan, minuman. Bahkan kami kan sudah kontak panjang dengan mereka ya, sampai saat ini pun, sampai semalam pun, subuh tadi pun masih pada yang WA gitu ya. Banyak kehilangan teman-teman di sana, dokter-dokter bedah, teman sejawat kami yang biasa kerja dari pagi sampai malam, ada yang diculik, ada yang dibunuh gitu ya. Jadi itu kan buat kami yang tadi tanya program healingnya ya. Jadi justru makin merasa koneksi ya. Kita kan ke sana, kita seperti misalnya Mbak Ita bekerja sama 2 bulan, nggak kenal waktu. Tujuannya cuma satu, melayani pasien, dapat ridho Allah ya. Nah saat kita begitu, ternyata teman kita dapat kabar ditangkap, nasibnya nggak ketahuan atau syahid. Itu kan buat kami tuh juga apa ya, semua sampai sekarang masih bersedih gitu, lebih bersedih dibanding sebelum-sebelumnya karena ikatan emosional yang sudah terbentuk. Gitu. Kalau Mbak Ita waktu itu ketika keluar dari jalur Gaza, kondisi seperti apa? Apakah Mas sempat cooling down? Karena kan hari itu sempat ada kayak cooling down ya, maksudnya tidak terlalu masif. Awal pertama saya datang tuh minggu kedua Ramadan. Minggu kedua Ramadan nggak terlalu masif memang. Tapi kehancuran di sana sini. Setelah peristiwa Rafah itu luar biasa. Udah nggak berhenti. Sama yang Dokter Indira bilang, udah nggak berhenti. Penyerangan itu udah nggak kenal waktu. Jadi saya tuh dulu waktu kecil pernah, keren kali ya kalau ngerasain perang. Itu cita-cita kecil. Ada angan-angan gini, pengerita kecil suasana perang tuh kayak gimana gitu. Ketika saya ngalamin taubat, saya tidak akan mau ngalamin kayak gini lagi. Bagaimana berbondong-bondong orang di tendanya dihancurkan dari arah selatan, diminta pindah lagi, moving ke Mawasi. Itu kita lihat rombongan-rombongan kayak seperti kafilah-kafilah. Dia bawa alas tidurnya, bawa keluarganya, bawa anaknya, bawa yang cacat, berbondong-bondong dibawa keledai yang kurus. Itu suasana itu kalau saya gambarkan ada ya di zaman sekarang di belahan dunia ini masih ada seperti itu gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang gak habis pikir. Di tengah kita bicara soal modernisasi teknologi dan segala macam ya. Ternyata masih ada potret-potret yang sangat memilukan seperti itu ya. Tapi keputusan keduanya, apalagi nih sama-sama cewek ya, untuk apa ya, bergabung menjadi relawan di daerah konflik. Dan kita tahu tuh konfliknya itu bukan konflik baru loh gitu Dok, Bu Bidan. Itu konflik berkepanjangan, konflik lama, dan itu sangat membahayakan. Apa yang ada di pikiran dokter sama Bu Bidan? Akhirnya gue berani deh gitu. Apakah memang ya pasti solidaritas kita sama Muslim pasti itu yang utama juga. Tapi itu tadi saya bilang kan di sana tuh nggak kebayang loh saya. Kok bisa akhirnya berani ikut seleksi itu dokter itu gimana itu Dok? Ya jadi taufik minallah ya pertama. Jadi semua itu dari Allah ya, panggilan itu. Tapi sebenarnya panggilan itu kan kita tadi tahu sudah berkepanjangan. Jadi sejak zaman peperangan yang sebelum-sebelumnya tuh sering kan kita di sosial media melihat bahwa di Gaza itu sering jadi ajang pertumpahan darah lah ya. Dan di situ tuh kita melihat, aduh saya pengen tuh dari tahun 2000 berapa yang sebelumnya, perang-perang sebelumnya tuh ya, pengen suatu saat bisa membantu saudara kita Muslim di sana gitu ya. Sampai terakhir yang perang ini. Nah perang ini tuh 7 Oktober ya yang dimulai. Nah sesudah itu kan ramai di sosial media ya. Nah saya melihat tuh satu postingan Instagram. Itu ada anak cantik banget gitu ya. Satu sisi dilihat foto. Terus pas dia balik tuh wajahnya hancur sama sekali. Hancur betul gitu ya. Saya bilang aduh itu keahlian saya bedah plastik subspesialis kraniofacial. Nah saya bilang aduh ini saya menjawab Allah apa nanti di akhirat. Kamu dikasih ilmu, dulu saya sekolah beasiswa, itu kan semua rezeki dari Allah ya. Yang saat kita gak mampu dikasih Allah sekolah yang harusnya kita amalkan gitu ya. Nah itu satu pemicu saya untuk bergabung. Kemudian beberapa saat kemudian ada lagi berita bedah plastik di sana yang mungkin tinggal satu-satunya di Gaza Utara syahid bersama ibunya.
itu makin kuat tuh. Dan saat itu saya bercoba mendaftar ke, waktu itu belum tahu ada Mercy itu, masih awal kan, belum ada pembentukan tim EMT ya. Jadi saya coba tuh ke MSF, ke beberapa Doctors Without Borders ya. Nah sempat dikasih form, terus saya agak takut ya karena data pribadi ya. Saya bilang aduh ya nantilah gitu, nggak jadi ya. Sampai suatu saat ada pesan di Instagram saya dari Mercy, mau bergabung nggak untuk ini. Wah ini kayak gaung bersambut ya, saya doa saya gitu ya. Dan alhamdulillah saya diwawancara di Mekah waktu itu lagi umroh Ramadan. Gitu. Dan harusnya ikut tim EMT 3 kalau nggak salah itu ya, tim EMT 3. Tapi saya harus kembali ke Indonesia. Saya bilang aduh saya kalau kembali nggak bisa karena mau itikaf ya, udah niatnya seperti itu. Terus akhirnya mau tim EMT 4 tertunda lagi tuh karena lagi haji. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya sampailah ke EMT 5 yang alhamdulillah kami sampai ke Gaza Utara dan di rumah sakit Indonesia yang sangat kita di sana tuh berbeda ya. Kalau kita bekerja di rumah sakit lain, berada di rumah sakit Indonesia, kalau kita berasa di rumah kita gitu ya. Dan kita bangga gitu ada Indonesia di Gaza yang ternyata sangat memberi manfaat untuk masyarakat di sana gitu. Walaupun kemarin itu sempat diserang juga ya dok ya? Ya alhamdulillah sekitarnya saja rumah sakit masih berdiri, cuma memang ada blokade dari bahan bakar ya mbak ya, bahan makanan, minuman ya, jadi nggak bisa masuk ke sana. Jadi curi-curi mereka untuk ngambil itu, dapat suplai makanan minuman itu. Oke. Kalau misalnya kayak di border atau seperti itu tuh, terus gimana dong pasokan-pasokan untuk kebutuhan pasien dan segala macam gitu dok? Waktu kami masuk tuh kan sempat tuh tertunda di Jordan. Nah ternyata di sana tuh kita menyiapkan tuh bahan medis habis pakai, benang-benang khusus untuk bedah plastik, bedah saraf. Waktu itu ada dokter Dani di tim kita, juga dokter Laras anestesi. Kami menyiapkan semua untuk kebutuhan bedah dan itu dibawa. Jadi saat kita di sana dikirim lewat Jordan. Ya alhamdulillah ada jalur saat itu masih dibuka, jadi masih bisa masuk ya. Termasuk bantuan makanan waktu itu ya Mbak Ita ya. Untuk 1.000 ya? 1.000 3.000 ya? Iya. 1.000, tapi tahap yang kedua gitu. Tahap kedua Oke. Kalau Mbak Ita ini bidan ya? Berarti menangani persalinan gitu ya. Aduh, ini juga sama menghiris hatinya ya, melahirkan dalam kondisi peperangan gitu kan. Bukan hanya membahayakan si ibunya, tapi kelangsungan hidupnya setelah lahir seperti apa. Mbak boleh digambarin nggak? Tunggu dulu. Kenapa sih dulu kan kayak ibu bidan kita juga banyak di sini ya, maksudnya bayi-bayi yang harus ditolong gitu ya, tapi memilih ke sana gitu ya. Ini Mbak Ita ini tanggung jawabnya nyawa loh di tangan Mbak Ita gitu kan. Dalam kondisi peperangan yang kayak tadi dibilang mungkin lagi tindakan tiba-tiba ada boom, ada tembakan, dipantau drone. How do you feel, Mbak? Saya tuh background pendidikan saya bidan ya, tapi pengalaman kerja saya sebagai perawat ortopedi. Jadi saya perawat bedah, 30 tahun di kamar bedah. Ngelihat luka-luka sebenarnya biasa ya, tapi ngelihat kejadian langsung itu yang nggak pernah biasa, yang baru kali ini. Jadi ketika saya masuk karena formasi yang dibutuhkan bidan, saya bertugas sebagai bidan. Saat itu di rumah sakit di Gaza Selatan kan, di pushnya. Di rumah sakit Emirati menangani semua persalinan di Gaza. Lot persalinan itu setelah serangan itu kalau nggak salah di bulan November itu menembus angka 7.000 persalinan. Setelah November? Pada bulan November 2023 lalu. Ya. Oke. Tapi ketika saya sana bulan Maret tuh. Maret ini udah mulai menurun ke angka 2.000. Artinya 45 sampai 50 persalinan lah sehari. Bisa dibayangin tempat kamar bersalinnya cuma 5 bed. Melayani 45 sampai 50 persalinan sehari. Itu tuh kayak gimana gitu. Sama kalau dokter Enrina kayak minum obat 3 kali sehari. Serangan korban otomatis kan terus. Nah itu juga ibu bersalin. Nah selama ini kalau kita menolong persalinan di rumah sakit di Indonesia misalnya, pasien lahir kontraksi bagus, tunggu 8 jam lah. Pulang kalau ibunya mau pulang atau mau rawat sehari silakan. Di sana nggak ada waktu untuk itu. Jadi ibu-ibu itu diberikan waktu hanya 2 jam. Kalau kontraksi bagus, tidak ada perdarahan, pulang ke tenda. Dengan tentunya masih mules, masih sakit, begitu keadaannya.
membawa bayi dengan ibu pula. Nanti kalau misalnya masih ada perdarahan, tata laksana manajemen perdarahan bagus, pulangkan. Karena memang nggak ada tempat tidur Untuk di rawat rumah inap sakit. itu nggak ada. Apanya? Untuk tempat rawat inap sehari. Ada, tapi kan pasien itu banyak sekali. Nggak hanya kebidanan tuh nggak hanya melahirkan. Iya. Ya, ada ibu perdarahan, aborsi gitu kan. Tapi kan itu butuh tempat tidur juga. Nah, kalau untuk ruang persalinan kita hanya punya 5 meja persalinan dan 8 rawat untuk persalinan. Jadi bisa dibayangin tuh. 2 jam langsung berangkat. Pertama saya juga kaget loh. Kok ibu ini udah mau pulang aja gitu. Baru dijelasin hari pertama saya masih kaget-kaget di sana. Kok ibu ini udah pulang aja? Dia kan salam gitu. Saya pulang gitu kan. Dijelasin bahwa kita cuma 2 jam tadi kasih waktu di sini. Anak masih sangat Ya. merah dong Mbak Ita ya. Itu kesananya ke tendanya dia diantar gitu seperti apa? Kadang ada keluarganya, kadang suaminya sudah syahid. Kan banyak yang datang ibu-ibu yang suaminya syahid seminggu yang lalu, sebulan yang lalu gitu. Melahirkan. Kadang ada pernah juga diantar sama mertua, kadang diantar sama anak yang paling tua gitu. Suasana kayak gitu deh. Diantarnya pakai kendaraan atau jalan kaki sih? Ada yang jalan kaki, ada yang pakai keledai. Nggak ada kendaraan lagi di sana, Mbak. Keledai. Nah, nggak kepikir kan? Zaman sekarang tuh transportasi keledai. Kita kenapa sih nggak nyiapin tisu di sini Bang Jul? Iya, hanya perlu tisu nih. Insyaallah. Dok, boleh yang menjawab, boleh Bu Dokter, boleh Bu Bidan. Ketika nyampe di sana, kayak tadi kan dibilang ya mungkin dari tanah air sih berpikir oh ya memang keadaan seperti ini berarti saya harus siapin. Tapi aku yakin pasti ketika sampai di sana pemandangan nggak lebih baik dari itu. Justru kayaknya lebih mengerikan gitu kan. Iya. Apa yang dokter lihat pertama kali dokter atau Bu Bidan lihat pertama kali seperti apa sih kondisi kesehatan masyarakat di sana utamanya kayak ibu-ibu, anak gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kayak aku bilang tadi di sosial media tuh aduh gue harus ngapain nih kalau saya sebagai orang Indonesia, sebagai seorang muslim gitu ya. Saya harus ngapain gitu. Dan teman-teman tenaga medis ini seperti apa ketika melihat suasana di sana tuh anak-anak itu rata-rata kondisinya seperti apa sih? Ya, jadi mungkin kalau saya kan datang sudah di fase di bulan Agustus ya masuk ya. Nah itu sudah fase mereka sudah habis bombardir semua. Jadi dan menyeberang ke utara gitu. Jadi di selatan itu yang kita lihat tuh camp. Campnya tuh bukan yang bagus, Mbak. Benar-benar kayak terpal-terpal aja dan itu musim panas. Musim panas yang mereka hanya matahari itu seperti di atas kepala ya, dan itu mereka harus tinggal di camp pengungsian itu di selatan. Saat kita menyeberang ke utara itu lebih parah lagi. Jadi benar-benar sudah hancur. Jadi kalau lihat film Hunger Games ya seperti itu, abu-abu semuanya, dengan hancur nggak ada kehidupan. Sampai kita mencapai ke dekat rumah sakit, mulai ada kelihatan orang berjalan saat itu, yang memang jalan kaki aja, modalitas transportasi ya jalan kaki. Karena yang bikin sedih juga salah satu jokes dari perawat bedah di sana saat kita operasi, dokter kamu tahu nggak ini kami dulu berantem nih sama himar katanya. Oh iya kenapa? Rebutan makanan. Mereka dengan ketawa-ketawa gitu cerita, itu orang Gaza Mbak. Rebutan makanan berarti kenapa? Kita ketawa tapi satu sisi nangis gitu ya. Saudara kita di sana, kita makan enak di Jakarta segala macam instan. Mereka harus makan rumput. Ya tapi in the end kita harus abis kita fighting ya we have to kill katanya, because sumber protein kata dia. Ya jadi memang saat itu himar tuh sedikit juga ya, karena memang kan jadi bahan makanan buat mereka juga untuk makan, untuk menyambung kehidupan gitu. Jadi ya itu saat di situ tuh kita jadi banyak bersyukur, juga yang tadi merasa berdosa gitu. Kita di sini splurge ya, makan enak semua gitu ya. Apa yang kita sudah buat dengan teman-teman di sana, mereka nggak biasa makan, Mbak. Makan rumput waktu itu, dan saat di sana pun kemurahan hati orang Gaza itu Masya Allah sekali ya. Mereka sudah 1 tahun lebih nggak makan. Tiap pagi itu mereka siapkan roti, bisa bikin roti, bikin sendiri akhirnya, dan selalu membagi kita gitu. Kita bilang ya Allah, no kita selalu menolak gitu kan, karena mereka yang butuh gitu. Tapi mereka ya begitu, semua
berbagi gitu. Dalam kondisi kesulitan. dalam kondisi gitu ya? kesulitan. Dan kalau anak-anaknya sendiri ya gitu tadi, banyak anak yang tanpa orang tua, Iya. anak-anak dengan cacat yang itu yang bikin kita sedih ya, nggak punya kaki, nggak punya tangan, itu masa depan mereka gitu. Iya. Dan belum ada yang namanya prostesis, belum bisa. Iya, Rehab saat medik ini. masih lumpuh semuanya. Jadi mereka kadang hidup dari belas kasihan tetangga gitu. Dan itu semua berjuangnya di camp-camp itu ya? Ya, kalau di Gaza Utara tidak ada camp, ada camp tapi sedikit ya. Tapi mereka tinggal di bawah-bawah rubbles, bangunan-bangunan yang sudah hancur, mereka tinggal di bawah situ. Dan itu nggak ada sebenarnya bahan juga air, nggak ada air. Sebenarnya bukan pilihan yang baik, tapi Nggak ada Iya, pilihan. iya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Dan air susah di utara karena udah hancur kan, banyak yang hancur gitu ya. Air dan makanan, jadi di utara tuh tantangannya hancur semua bangunan, nggak ada makanan, nggak ada air, dan pasokan medis terbatas. Nah sekarang itu lebih parah lagi katanya. berarti kalau mungkin aku boleh dikasih penjelasan antara utara dan selatan Gaza ini adalah dua daerah yang secara kondisi yang lebih baik. Selatan untuk makanan. Selatan untuk makanan masih bisa karena kan lebih dekat ke arah Karya Salom. Oh. Kalau utara kan perbatasan langsung ketemu Israel. Ya, jadi sepertinya mereka mau orang, kan agendanya kan mereka mau mengosongkan itu ya, utara itu. Supaya orang ke selatan, nanti dari selatan dikosongkan lagi, nggak tahu kemana ya, walau alam kita untuk itu ya. Tapi intinya mereka tidak ingin ada orang lagi di utara situ. Dan itu dijaga oleh militer Israel, perbatasan itu checkpoint namanya. Checkpoint ya. Nah, jadi untuk keluar masuk tuh ada checkpointnya. Oke. Kalau Mbak Ita begitu nyampe udah langsung ngeliat berapa banyak orang yang harus ditangani saat itu, yang anak-anak lahir, yang ibu-ibu hamil ini. Saya masuk untuk orientasi ya, sehari itu orientasi, nanti kamu ditempatkan ya. Sehari doang? Enggak, minggu orientasi 1 hari. Tapi kita nggak butuh waktu lama kok di sana untuk beradaptasi, karena kayak the second home gitu ya. Kita datang mereka welcome gini. Nanti kamu minggu pertama dan kedua saya di kamar bedah. Di kamar bedah. Minggu selanjutnya saya di ruang persalinan. Karena saya merasa kayaknya di ruang persalinan ini nih yang loadnya terlalu tinggi. Kalau di Gaza itu kan seksio adalah pilihan. Kalau keadaannya sangat penting baru dilakukan bedah seksio. Jadi melahirkan. Jadi yang paling banyak karena kondisi perang, obat-obatan, obat bius, anestesi semuanya kan perlu dipikirkan. Yeah. Nah, kemudian kalau di sana itu yang saya juga exciting ya pertama datang, ini kok banyak banget, ibunya mana satu, kembar 3. Minggu depannya lagi ada kembar 3 gitu kan, kembar 2. Jadi kayaknya memang prioritas sekali seksio itu untuk yang dengan penyulit-penyulit aja gitu. Kalau yang lainnya semuanya di ruang persalinan biasa. Apa ya? Ngelihat awal-awal kita BPJS ngelihat kan antrinya kayak gitu. Seperti itu antrinya rumah sakit orang untuk melahirkan. Jadi kalau ibu persalinan itu beda dengan penyakit umum ya. Misalnya datang nih, Mbak Lia datang yang ke nomor 10. Yeah. Tapi setelah diperiksa pembukaan 8, maju duluan. Ini yang datang pertama pembukaan 4 jalan duluan. Silahkan masih harus keliling-keliling rumah sakit jalan-jalan. Jadi skala prioritas itu kalau di rumah sakit bersalin itu beda dengan di rumah sakit umum gitu. Jadi bisa aja kita lagi nolong persalinan, di samping kita ibu-ibu masih mengerang-gerang, tarik napas Bu, tarik napas. Karena ini kepala udah mau keluar. Itu peristiwanya kayak gitu. Saya ngalamin yang kayak gitu. Ada ya gitu. Dan kenyataannya ada. Di luar sana juga kondisinya nggak jauh lebih baik di luar gedung itu ya. Banyak nggak sih Bu Bidan bayi-bayi itu yang kemudian terlahir tanpa orang tua gitu ya, mungkin orang tuanya karena tadi kayak mungkin prosesnya untuk menuju rumah sakit sulit dan segala macam, akhirnya meninggal atau seperti apa gitu, akhirnya itu anak-anak jadi anak-anak yatim seperti itu. Atau justru saya mungkin beberapa kali nolong ibu yang suaminya syahid di antar keluarga ya, saya bilang tadi itu banyak. Dan di sana itu satu uniknya, ada beberapa teman kita ya bilang gini, Kaita nanti kalau di sana ada bayi-bayi yang
ibunya udah punya anak banyak, nggak bisa ngurus, ayahnya nggak ada. Ada teman saya udah sekian lama nggak punya anak, orang sangat mampu katanya, siap membiayai segala biaya untuk bawa anak itu ke Indonesia. Nggak mau, nggak mau menyerahkan. Mereka memilih mati bersama-sama di sana sekali. Dan solidaritasnya ya, kalau Iya. kita lihat tuh solidaritasnya ya Mbak ya, Iya. lebih Masya Allah banget gitu. Jadi kalau ini banyak juga ya ini suster misalnya adiknya meninggal, langsung tuh anak-anak tuh diambil oleh Diambil keluarga. paman atau Pamannya. paman. Dan di sana betul-betul mengikuti ya bahwa paman tuh benar-benar tuh ngurusin semua. Jadi Bertanggung anak jawab laki-laki terhadap tanggung jawab ponakan. ke semua ponakan-ponakannya. Jadi kita lihat itu dokter, ada salah satu dokter ICU saat ini sedang ditahan oleh Israel. Hmm. Itu anaknya ponakannya datang, dokter tolong ini anak bayi robek semua mukanya, hampir copot ya, terus dijahit. Terus dokter ini, kamu anaknya banyak sekali, dia bilang, oh nah ini ponakan tapi anak saya, dia bilang gitu. Jadi mereka tuh sangat begitu gitu ya, menjaga. Begitu juga kalau misalnya nggak ada tetangganya. Jadi ukuahnya ya yang kita pelajari dari mereka tuh Masya Allah gitu. Siapa yang masih ada dan ada di situ Iya. sebisa mungkin memberikan pertolongan yang paling cepat ya. Jadi nggak ada yang terlantar tuh, nggak sih. Jadi pasti ada satu yang megang. Karena kalau kita lihat tuh kayak ada pernah tuh video yang ayah nyari anaknya hilang, ternyata udah di rumah sakit dan sudah kondisinya sudah sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi aduh, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lagi. Karena aku yakin Bu Bidan maupun Bu Dokter yang ada di sini itu juga keren lah ya, bisa mewakili. Aku sih merasa terwakili ya, mungkin walaupun mungkin peran tidak banyak, tapi kan keberadaan Bu Dokter itu mewakili kita yang juga mungkin hanya bisa menitipkan lewat doa seperti itu ya. Kalau selain kondisi masyarakatnya di sana, pasti kan yang juga menjadi vital adalah kondisi infrastruktur dari rumah sakit, alat kesehatan, tenaga medis, obat-obatan gitu. Sementara kayak tadi dokter bilang, kalau misalnya pas ada pengobotan atau apa, itu korban itu bukan 1-2 lagi ya, dengan bermacam-macam kondisi, ada yang ringan sampai yang terberat. Begitu juga ibu melahirkan 50 sehari itu untuk mungkin rumah sakitnya nggak banyak kali Bu Bidan di sana ya. Cuma 1. Nah, cuma 1 itu kan nggak, namanya apalagi kalau orang normal itu kan nggak bisa diprediksi ya waktunya kapan gitu kan. Itu gimana dengan alat-alat pendukung infrastruktur dan tadi aku bilang obat-obatan, semua cukup support nggak gitu untuk membuat keadaan ini ya seenggaknya kesehatan mereka terjaga. Waktu saya masuk, kami itu satu tim membawa 40 koper obat-obatan, instrumen bedah, dan tentunya logistik untuk tim. Gitu. Obat-obatan itu kita dapatkan informasinya dari teman-teman yang udah ada di dalam. Sebelumnya informasi yang kita dapatkan tenaga lokal bahwa kurang ini kita penuhi. Ada satu rumah sakit An-Najjar, kita support instrumen bedah, berikut implan, ya kurang lebih seharga 1 M. Baru digunakan kurang lebih 1 bulan, rumah sakit kena bom, harus dikosongkan dalam tempo 5 jam. Berikut pasien-pasiennya. Bisa kebayangkan rumah sakit besar harus dikosongkan dalam waktu 5 jam. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan instrumen-instrumen yang baru saja kita donasikan. Jadi kalau ditanya cukup nggak? Ya kalau dibilang saat itu sebenarnya cukup. Tapi ketika alat itu dihancurkan, ya sudah nggak ada lagi. Force majornya itu yang kita. Kalau di utara sedikit berbeda rumah sakit Indonesia ya. Jadi saat kami datang tuh rumah sakitnya tuh memang hancur di awal Oktober. Tahun 2023 tuh termasuk rumah sakit yang dihancurkan ya. Lantai 3, lantai 4 tuh terbakar. Dan saat kita masuk tuh lantai 4, sebagian lantai 3 tuh masih nggak dihuni. Masih debu arang-arang gitu. Masih bekas bakaran. Terus mereka merusak juga semua mesin, artinya mesin cuci darah. Terus mesin CT scan. Padahal mesin CT scan di lantai dasar, tapi sengaja dihancurkan gitu. Jadi supaya memang kolaps ya, secara medisnya kolaps.
Jadi memang pasien-pasien akhirnya kita harus rujuk tuh ke rumah sakit lain untuk tindakan CT scan yang terutama bedah saraf ya. Mereka banyak menggunakan itu. Jadi sulitnya di situ. Juga instrumen banyak yang sudah hilang ya. Tapi untung ya tadi ada sisa-sisaan dari tim sebelumnya, benang-benang gitu. Yang bisa dioperin, kita bawa semua ke selatan. Dan kita saat kita masuk itu berbeda aturannya lagi. Mbak Ita itu masuk selatan masih bisa banyak koper. Kalau kita nggak boleh bawa alat medis. Bayangkan Mbak. Jadi cuma boleh bawa stetoskop. Maksudnya apa gitu? Memastikan udah nggak ada hasilnya. Jadi nggak boleh bawa alat bedah, nggak boleh ditahan. Obat-obat pun nggak ada. Uang Obat-obat pun perdarahan dibatasi. yang sangat dibutuhkan nggak bisa masuk. Nggak bisa. Jadi ya Walaupun kita tuh statusnya tenaga medis ya. nggak boleh, nggak boleh, Nggak peduli. nggak peduli. Dan itu dibongkar. Uang pun begitu dibatasi. Dibatasi. Jadi kita satu orang dibatasi jumlah tertentu yang kalau dihitung-hitung nggak akan cukup lah dengan biaya satu telur $4 berarti 64.000. Satu telur. Satu butir telur Sempat sumber tembus protein. 90.000 loh satu. Iya. Satu ekor ayam $100. Nah, jadi ibaratnya nggak akan cukup gitu di sana. Ya. Artinya ya semua dibatasi sama mereka ya. Jadi memang tapi dengan keterbatasan itu ya kita banyak alat-alat yang nggak ada gitu ya. Tapi harus dengan alat yang ada kita harus bisa melayani. Akhirnya salah satu suster di sana dia berusaha memperbaiki alat-alat itu supaya berfungsi dengan baik. Dan kelebihan orang Gaza gitu, apapun mereka bisa katanya. Oh, gitu. Iya, jadi pas terakhir itu saya Kondisi, sampai kondisi karena mereka kondisi. dan mereka masya Allah sebenarnya pintar-pintar Mbak. Pintar-pintar, cerdas-cerdas, cuma memang nggak ada kesempatan aja gitu ya. Jadi alat yang mereka perbaiki itu pakai external fixation yang sudah nggak dipakai, mesher bisa berfungsi baik. Saya sampai video ini kalau kamu buka usaha begini Jakarta laku saya bilang. Ya karena apapun bisa benar sama mereka, masya Allah lah, masya Allah ya. Artinya ya itulah. Dok, sorry aku pulang. Tapi kan kalau dokter kan di rumah sakit Indonesianya ya Iya, sebenarnya iya. gitu kan. Artinya secara tenaga medis sudah terseleksi gitu juga kan. Maksudnya ini juga rumah sakitnya sudah juga terseleksi. Tapi kesulitan-kesulitan itu tetap ada ya. Jika tadi diperiksa kayak gak boleh bawa koper dan segala Oh macam. ya, dan perbatasan, iya. kami masuknya kan bersama tim UN ya, dan nggak ada tuh yang dari tim medis tuh yang ke utara tuh saat itu tidak ada, karena dari sisi keamanan tuh substandar dari WHO. Jadi dari kami kan niatnya memang mau bekerja ya, niatnya memang untuk bantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkan gitu, yang paling banyak membutuhkannya di utara gitu. Dan Mercy memfasilitasi itu semua dan kita dikirim ke Rumah Sakit Indonesia ke sana. Di sana pun tenaga medis terbatas ya karena banyak di Rumah Sakit Indonesia dokter-dokternya yang di saat Oktober 2023 tuh ditangkap mereka ya itu bikin sedihnya itu ya. Saya saat visit pasien terus saya lihat lapangan bagus ya gitu. Kamu tahu nggak dokter itu di lapangan itu dulu kami semua dikumpulkan di sana katanya. Terus banyak dokter yang dieksekusi di sana, sebagian dibawa pergi gitu. Dan belum kembali. Banyak yang belum kembali, ada yang kembali sudah nggak punya kaki, sudah mata hilang satu, banyak dokter bedah yang seperti itu. Jadi dengar begitu kita juga jadi jadi mereka bekerja pun dengan semua keterbatasan. Banyak volunteer yang bukan non dokter, non medis, tapi membantu di rumah sakit itu gitu. Jadi perawat mereka. Terus aktivitas dokter berdua, dokter dan Bu Bidan nih, tenaga medis berdua ini, cewek-cewek ini gimana di sana? Maksudnya tetap bisa bepergian, dalam arti bepergian itu bukan untuk kemana-mana ya, misalnya sekedar membeli makanan atau seperti apa? Atau memang di rumah sakit itu doang? Ya, kalau saya beda dengan dokter Endina. Saya beda antara guest house dan rumah sakit. Oh, okay. Jadi kita punya guest house, jaraknya kurang lebih 20 menit lah perjalanan ya dari guest house ke sana. Kalau perjalanan itu setiap malam kita kirim sinyal bahwa kita besok minta green light dari jam 7 berjalan dari guest house menuju rumah sakit. Nanti tunggu dapat clearance, udah dapat oke, kalian bisa jalan jam 7. Baru kita jalan jam 7. Begitu juga ketika akan kembali dari rumah sakit ke guest house, kita minta clearance dulu untuk jalan yang akan kita lewati. Jadi kita nggak boleh lewat tiba-tiba. Kita kan izinnya dari sini ke sini, tiba-tiba kita ke sini dulu, nggak bisa. Di Gaza itu nggak boleh. Kami relawan internasional nggak bisa seenak-enaknya jalan. Jadi tunggu green light, oke, kalian jalan. Misalnya kita bilang oke, green light udah dapat, tapi kita jalan 15 menit lagi, kita kabarin dulu. Karena kan terpantau semuanya.
gitu. Jadi kita itu kayak dalam akuarium ya. Terus kita ngelihat di dalam, oh Ita di sini nih. Oh dia kenapa ke sana? Tembak. Bisa aja dia sah tembak di sana. Karena dia bukan jalan yang, Jalur yang dia clearance izin, dia gitu. Oh Dokter Enrina tinggal di rumah Iya. sakit. Kalau di saya saat itu kan di utara, ibaratnya area konflik ya. Iya, Jadi iya. dan dari Mercy pun nggak boleh keluar Iya. kita. Jadi kita harus stay di rumah sakit. Jadi nggak kemana-mana. 2 bulan itu. 2 bulan itu. Anak pingitan, Mbak. Nggak tahu dunia luar. Jadi nggak tahu dunia luar. Jadi hanya melihat orang selain tim medis itu ya warga-warga yang datang untuk warga yang berobat datang tadi ya. sama lihat sekitar. Nah, tapi kebetulan kami saya sempat 2 kali keluar karena harus meeting dengan MOH ya. Saat itu ya kita lihatlah Bisa ketemu, lihat ya, bisa lihat sekitarnya. sedikit bagaimana mereka gitu, dan sangat menyenangkan juga ya. Artinya gini, saat kami masuk tuh nggak ada kehidupan, Mbak. Abu-abu aja semuanya, rubble semuanya, kehancuran ya. Nah, pas kita keluar pertama kali keluar, saya lihat Itu setelah berapa bulan? Setelah ya sebulan. mungkin 3 mingguan ya, Oke, 3 minggu oke. apa 4 minggu dipanggil MOH kami, Dokter Dani dan saya, dan di situ kami lihat itu orang udah jualannya jualan baju, jualan Iya. gitu. Terus terakhir keluar lagi, udah makin banyak jualannya. Dan di situ kita juga belajar bahwa mereka tuh ya gitu Fight, tadi, resilientnya tinggi Iya. sekali ya. Jadi nggak berlama-lama tuh, Heeh. mellownya nggak berlama-lama, sedihnya Lukanya ya, nggak lama-lama. lukanya nggak lama-lama, tapi harus fight lagi. Harus fight lagi Nah ya. itu pelajaran juga buat saya pribadi ya, bahwa memang belajarlah dari sana gitu. Banyak banget sih pelajarannya ini mah. Iya, Banyak pelajaran Bikin hidup. ketampar ya. Iya aja kata Pelajaran iya, hidup itu luar pesantren biasa. sebenarnya. Jadi mereka Iya, tuh betul. mereka tuh ya Quran yang hidup, Quran. Setiap kita bicara operasi itu isinya, kita bicara ngobrol begini, Iya. Allah aja udah berapa puluh kali disebut gitu ya. Nah, jadi kita malu gitu. Kalau ngomong salah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salawat. Terus lagi operasi tahu-tahu ada yang ngaji. Jadi seperti itu. Jadi mereka tuh memang ya begitulah, kita di sana belajar. Bahkan saat operasi, pasien saya apalagi ya operasi, bangun, maaf kita tidak bisa menyelamatkan mata ya. Alhamdulillahnya bukan di mulut aja, tapi dari hati kita bisa rasa ya. Dia menangis, sedih, tapi alhamdulillah. Dan buat saya tuh Exciting ya. kita Masih ada itu ya. dan kita di sini mengeluh Bersyukur. gitu. Di sana organ terpentingnya diambil, alhamdulillah gitu ya. Rumah nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita di sini ya itu tadi adjustmentnya juga banyak lah artinya. Banyak dari sisi bersyukur kita. ya. Banyak bersyukur. Terus juga menularkan ini ke sekitar kita sih. Lihat di sana tuh semua orang seperti itu gitu ya. Mbak Ita tadi kalau aku jadi tertarik sedikit. Jadi setiap Mbak keluar itu harus ada green Ya, tunggu green light. light itu. Pernah nggak ketika justru sebenarnya keadaan genting gitu, tapi tuh green light itu lama diproses gitu? Oh, pernah. Jadi kita Sorry, itu ngajuinnya ke siapa? nanti ada otoritas kan ke MOH, UN dan COGAT. COGAT itu otoritas Israel. Jadi udah harus tahu. Pernah suatu saat lion officer kita sedang keluar Gaza, ya kan? Saya harus meninjau medical point yang akan kita buat. Jadi kita ada punya klinik, akan jaring-jaring klinik itu untuk supaya penduduk yang di ujung-ujung nggak terlalu jauh ke rumah sakit. Terus saya ditentukan nanti dua medical point ya yang akan dikunjungi gitu pada hari itu. Saya hubungi petugas dari UN. Oke, kita mau bergerak pagi ini. Tunggu dulu kata dia gitu. Kamu tunggu dulu, saya yang ngurus. Nanti ada pemberitahuan 10 menit SMS lokal menjelaskan, oke Ita kamu boleh bergerak. Saya bergerak ke sini. Ketika sampai di sini saya lihat tuh tempat medical point kita. Terus saya lihat kok nggak ada kehidupan gitu ya. Kebetulan ada relawan kami juga Pak Edi gitu. Pak Edi di sini kok nggak ada orang ya sama sekali, cuma kita doang nih. Cuma orang Mercy aja. Nggak ada sepanjang mata memandang. Pak Edi itu dengan ringan ngomongin, Kak Ita itu 500 meter kan zona perang. Ya saya bilang gini, kenapa sih kita mesti berada di sini? Itu kan udah selesai, kita ngelihat medical point yang akan, apakah ini bisa dijadikan medical point gitu. Kemudian kita tunggu minta green light lagi ke lokasi medical point yang kedua. Situasinya juga kayak gitu.
Jadi kita sebenarnya berusaha membuat medical point di mana orang-orang nggak usah Terlalu jauh karena kan transportasi Iya, iya. yang dibawa kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, bayi gitu. Kita mencoba membuat jangkar-jangkar kayak pustu lah ya, pustu gitu kan ya. Tapi bagi saya itu sebenarnya suasana yang sangat ngeri-ngeri sedap. Iya. Meleset aja lah gitu ya. Tapi ya kembali saya bilang kalau peluru itu bukan ada nama kita ya nggak kena juga gitu ya. Jadi ya bikin leganya gitu. Ada kalau bukan kena, udah kita sepanjang jalan kita salawat, kita zikir, nggak itu. Sepanjang melihat nggak ada kehidupan di sekitar itu, saya bilang ya Allah, begini banget ya gitu. Ya itu suasananya tuh di luar itu sebenarnya saya sih lebih nyaman tinggal di rumah sakit yang sama, jadi kita nggak usah keluar. Tapi ya alhamdulillah saya diberi kesempatan bisa nengok, oh ini tenda. Saya pernah diajak sekali, saya minta izin buka puasa di tenda. Buka puasa di tenda, saya bilang, saya niat udah ntar saya minum aja, makannya di guest house gitu. Enggak, ibu saya ngundang kamu gitu ya. Di tenda ada air mineral yang 1,5 liter itu. Kemudian ada gelas sompel-sompel 1. Kan kita berlima nih. Ntar ya minum di mana ya gitu. Egois dong sebagai ntar gue minumnya gimana ya gitu kan. Masa 1 gelas bareng-bareng. Saat itu hepatitis A lagi banyak-banyaknya. Wabah hepatitis A tuh lagi banyak-banyaknya. Mana ya? Gak mungkin gak minum kan. Pasti minum. Udah gitu dia bakar ayam 1. Saat itu harga ayam itu 350.000. Masih 350.000. Masih ada suplai tapi mahal. Ayam kecil 1,2 kilo gitu. Sama visa roti biasalah roti orang Gaza gitu kan. Ya gini. Dia kasih. Pas azan, Ita. Dia tuangin. Dia kasih ke saya. Ini untuk kamu. Enggak, saya bilang. Ntar kalian, enggak apa-apa. Dia begini, kita gampang. Aduh, saya bilang. Cara dia memuliakan tamu. Di dalam kondisi enggak mampu. Terus saya bilang, itu ntar ayam jangan-jangan untuk saya gitu kan ya. GR dulu kan. Ternyata bener. Ini ayam kamu habiskan. Saya kan memang gak suka ayam. Ayam itu pilihan terakhir lah. Kalau udah gak ada makanan ayam saya mau gitu. Enggak. Mereka tuh makan yang visa-visa gitu doang. Roti-roti yang mereka buat. Saya bilang enggak, ini untuk kalian. Saya makan yang ini. Saya bilang aja. Saya itu kalau gak ada makanan selain ayam. Baru ayam nih makanan terakhir saya bilang. Jadi saya bukan, enggak makan dulu. Akhirnya saya hormatin, saya mau sedikit saya kasih. Baru mereka mau makan. Nyes gitu loh keadaan di tenda. Dilalanya ini, saya tanya sama teman saya Mareza ya. Ja, kalau kita datang buka puasa itu apa sih yang kita bawa? Kalau kebiasaan orang sini. Kalau di sini sih kita ya waktu belum perang kita nggak bawa apa-apaan. Orang kita ntar disajiin makanan. Tapi kita mau diundangnya di tenda nih. Ya udah bawa aja sembako, minyak, gula, tepung yang ada di geso saya bawa. Saya kan punya ada sendal oka tuh sisa 1 sendal yang tertutup gitu. Saya bawa juga tuh, nggak tahu kenapa kok pengen bawa gitu. Udah bawa pokoknya 1 inian lah. Kasih. Ternyata mereka sekeluarga itu nggak ada yang punya sendal. Saat itu tuh lagi musim dingin, kan masuknya Ramadan musim dingin. Saya cuma punya 1. Terus dia bilang gini. Ita ini untuk siapa? Saya lihat ibunya kan nyeker gitu kan. Untuk ibu kamu aja. Saya bilang gitu. Apa ya? Saya tahu keluarga teman saya itu dulunya orang kaya raya di utara. Jadi dia pindah ke selatan gak bawa apa-apa. Rumahnya hancur, di sini udah gak punya apa-apa. Dan tinggalnya itu di ruangan dimana kalau kita tidur begini nggak bisa bergerak, cukup untuk 5 orang. Dia tinggal di situ. Tapi saya lihat gini, ibu ini sisa-sisa kecantikan orang kaya masih ada. Walaupun 1 tahun perang kelihatan nih orang kaya, tapi bisa beradaptasi. Saya bilang kalau orang kita bisa gila. Saya bilang kalau orang kita bisa gila. Dengan tingkat kenyamanan yang dari nyaman banget sampai sangat tidak nyaman. Itu kan kayak terjun payung gitu loh.
Saya bilang nggak deh, makom kita belum sampai pada level itu. Iya. Tapi seenggaknya kan banyak belajar ya dari situ ya. Oh iya, Dari- banyak. Dok, tapi kalau misalnya di sana tuh kan, gak tau kalau di rumah sakit Gaza itu rata-rata dokternya Indonesia semua. Enggak, jadi dari kami 3 aja Indonesia. Satu dokter penyakit dalam, ada 4. Oh, yang lainnya dokter? Dokter Sana. Palestina. Nah, Secara komunikasi gimana dok? mereka bisa bahasa Inggris semua. Kebanyakan bisa bahasa Inggris, terus Oke. bahasa Arab gitu ya. Kalau sama suster kadang-kadang pakai Google Translate kita. Kalau udah Iya. panjang Iya, gitu. enak kok jadinya. Enak kok. Jadinya Dan enak dari kok. itu tadi mereka yang seperti Mbak Ita bilang tuh sangat welcome dengan kita gitu. Dan buat mereka tuh keberadaan dokter asing, perawat asing, volunteer itu sangat bermakna gitu. Bahwa mereka nggak sendirian. Iya. Karena mereka merasa ditinggal kalau kita tahu Saat ini. Dan alhamdulillah Indonesia ke sana tuh jadi cinta dengan ini dengan negeri kita ya. Iya. Boleh tahu nggak? Biasa kalau relawan IMT itu sekali berangkat tuh berapa orang? Tergantung. Tergantung kebutuhan. Oh gitu. Dan tergantung yang daftar. Dan juga. atau yang daftar. Tapi banyak yang daftar. Ada, tapi gini, yang daftar banyak. Misalnya saya bisa sebut banyak karena termasuk saya tim seleksi. Tapi apakah keluarganya mengizinkan? Iya sih. Ya, tapi kebanyakan tadi nanti bergugurannya di izin institusi tempat mereka bekerja dan keluarga. Yang itu akhirnya berguguran. Mercy itu ngomongnya to the point. Dokter Endrina bilang ya ke keluarga, ini kalau terjadi apa-apa tidak akan menuntut, tidak akan ini bla 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 bla. Diceritain. Sampai keadaan ketika meninggal di tempat. Tidak bisa Mercy balik. tidak bisa membawa itu resiko itu harus diceritakan. Inform konsennya sampai di sana gitu di kata Tapi keluarga. kalau untuk tenaga medis memang tidak boleh juga dibawa keluar misalnya nggak cuma Kan Indonesia. belum tentu bentuknya Oh, ada. iya, Gitu iya. kan. Jadi juga Jadi ya. tidak bisa menjanjikan. Tidak bisa menjanjikan. Iya, iya. Jadi awal itu dia balik udah mengerti ya, tidak bisa kembali dalam bentuk apapun. Oh iya, tahu lah kita. Tapi waktu minta izin gitu gimana dok keluarga? Nah kebetulan tuh saya lagi di Mekah ya, terus dikasih tahu oh iya berangkat tim 5. Saya nggak tahu berangkatnya kapan ya. Terus harus izin keluarga. Tadi saya mau diam-diam aja terus terang. Karena kan mama saya udah tua, terus takutnya udah duluan gitu ya, Iya, was-was duluan. Maunya tadi udah nanti sampai Gaza mah saya di Gaza doain. Allah. Ternyata sama Allah nggak boleh ya, harus sesuai Iya, syariah ya, ada izin izin dulu ya, ya, izin tuh izin penting. orang tua ya. Nah ternyata akhirnya izin lewat ini WA call. Waktu itu Oh, oke. di Saudi kan susah WA Iya. call ya. Saya sempat ke mana gitu, ke Qatar kalau nggak salah. Ada saudara di sana. Di situ saya telepon, Mama, kapan ada waktu mau teleponan gitu. Terus akhirnya video call ya. Ke Gaza. Nangis gak? Nangis gak mamanya? Nangis. Iya. Ini tapi bahagia, Iya. bahagia. Terus dibilang kalau almarhum papa kamu ada, pasti papa pun akan bangga. Aduh, sedih nih Iya, kayak gini. jadi buat saya tuh, alhamdulillah saya dikasih ibu yang masya Allah ya, jadi sudah merelakan dan termasuk nggak pernah mau ganggu. Dia tahu saya sibuk sekali di sana, nggak pernah mau, cuma kirim doa aja, Mama harap ini gitu kan. Kita juga nggak ada rasa beban harus nelpon gitu kan, karena susah ya. Iya, Mbak. iya. Komunikasi terus waktunya kan beda waktu, capeknya kan. Kadang-kadang di saat itu tuh back to back operasi kita hanya ingin tidur sebentar aja udah suatu luxury. Rilis ya, udah capek Rilis. gitu. Udah. Jadi untuk itu ya kadang ya seperti itu ya. Kalau jam kerja di sana seperti apa sih? Nggak ada jam Nggak ada kerja. jam kerja. Nggak ada jam kerja. Ya. Kita sebenarnya diberikan waktu istirahat hari Jumat. Iya. Cuma kita nggak tega menggunakan waktu itu untuk istirahat. Orang Karena Gaza pasti nggak ada banyak. istirahatnya loh. Iya benar. Karena dan setiap hari ada aja yang datang gitu ya. Mereka aja kaget. Itu kamu Jumat ngapain kalian datang? Loh kalian juga ngapain datang? Dia bilang kalau kalian nggak datang kita nggak datang. Kita bercanda gitu kan. Lebaran kita dapat jatah 2 hari. Terus Lebaran kita ngapain di sana ya kan? Udah selesai. Teman-teman sepakat Kak. Lebaran kedua kita ya ayo kita dinas lagi. Jadi nggak tega menggunakan waktu istirahat. Untuk mereka yang berjuang di sana Iya. juga ya. Kok kayaknya kita cemen banget ya baru segini minta istirahat gitu. Iya. Iya, ada gitu. Cemen banget gitu loh. Aduh ini bedak mau luntur nih kayaknya. Saya bisa ketawa di sini loh. Kalau kita lagi sendiri ya agak melo nih. Iya, melo ya. Tapi kalau Kak itu waktu izin ke keluarga susah? Enggak.
Karena Sorry, ini bukan udah misi menikah? pertama kan, bukan Sudah misi punya pertama. Belum, Oh, saya oke. belum menikah. Oh, oke. Jadi ini bukan misi pertama. Jadi keluarga itu udah, saya Sabtu dikasih tahu sama Mercy bahwa akan berangkat Selasa. Selasa jam 1 kita harus ada di bandara, jam 9 saya izin sama keluarga. Selasa juga. Saya bilang mohon doanya ya di grup aja, karena ibu papa kan udah meninggal. Iya. Mohon doa kita mau berangkat, insya Allah doakan semoga lancar. Mau kemana gitu kan, baru tahu kakak saya mau ke Kairo dulu, baru masuk ke Gaza. Udah nggak ada yang ngomong, udah percakapan langsung hening. nggak ada Nggak tahu percakapan mau lagi. ngucapin selamat jalan atau selamat apa gitu ya. Jadi Enggak, bingung udah gitu nggak ya. ada ucapan lagi, udah hening aja. Tapi saya tahu kakak-kakak saya, adik-adik saya sangat support untuk kegiatan-kegiatan ini. Selama hampir 2 bulan ya pada di sana gitu ya. Ya mungkin kayak aku bilang tadi nggak bisa aktivitasnya jauh-jauh, yang dihadapi selalu orang sakit dengan kondisi yang berat gitu ya. Bahkan mungkin kabar kematian itu mungkin udah kayak sering banget kali ya Dok ya, Bu Bidan ya. Apa sih hari-hari yang dirasakan di sana gitu? Apa gitu? Apa ya? Pelajaran untuk diri gitu atau apa sih gitu yang dirasakan lah aku nggak bisa nanyanya gimana ya, pokoknya apa yang mengerti dirasain sih maksudnya pertanyaannya ya. Waktu pertama kali kita kan sebenarnya sama kayak Mbak Ita, kita sudah menyiapkan diri kita, oh ya kita ke medan perang akan ada gini, akan ada gitu, dan kita kan bedah ya. Dulu zaman sekolah juga sempat ada pemboman, udah tahulah seperti apa kalau mass casualty ya. Tapi saat terjadi di situ dan ternyata ya Allah subhanallah itu suaranya kenceng banget. Kenceng. Dekat berarti. Kalau masih kedengaran katanya agak jauh. Gitu. Kalau sangat dekat udah gak kedengaran. Kita bergetar. Bergetar. Jadi sampai terakhir tuh udah 200 meter dari rumah sakit. Jadi kita di lantai 3 aja bergetar semua tuh kayak gempa. Saya minum boleh ya? Iya boleh. Nah waktu pertama kali yang terus terang berat itu saat kami datang jam 5 sore sampai di mana rumah sakit Indonesia jam 9 udah disuruh turun, ada mass casualty, dipanggil tim kami ke bawah. Dan itu pertama kali melihat anak-anak dengan kondisi yang kita lihat di situ, tapi kita melihat langsung dan tahu ini bapaknya nggak ada, ini nggak ada. Di situ tuh kita antara menahan emosi, antara sedih, mau nangis, marah dengan keadaan kok semua masih diam gitu ya dengan kondisi seperti ini loh anak-anak nggak salah gitu, kemana dunia gitu ya. Sampai akhirnya menguatkan diri ya, menata hati kita ya, kita di sana untuk menolong, jadi nolong sebanyak mungkin. Dan memang mengalami apa ya yang tadi dibilang ya, banyak sekali kematian, orang datang dengan kondisi yang apa luka parah, dan kita kan nggak selesai di situ aja, tapi merawat di ruang rawat bangsal. Kadang-kadang lihat ini bapaknya nggak ada, ini nggak ada ya, kita harus jadi pihak yang nurturing ya mereka anak-anak itu ya. Nggak mungkin kita bagian yang ikut nangis gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kita harus seperti ya dia, bahwa kita di sana menyayangi dia, kita di sana tuh care for them gitu ya. Jadi itu sih adaptasi lah yang tadi disampaikan, adaptasi mental, dan saat kembali pun kita juga mengadaptasi diri kita ya. Biasa dengar suara terbawa. Karena pasti terbawa. Iya. Karena gini, saya kebetulan keluar sama dokter anestesi ya, dokter Laras ya. Jadi kami berdua keluar duluan, dapat jatah keluar oleh Israel untuk pergi 2 hari sebelumnya. Digilir karena cuma boleh dapat 2 orang nggak bisa satu rombongan, nggak bisa. Jadi ikut mereka lah maunya. Alhamdulillah saya berdua keluarnya. Nah itu di Jordan tuh dengar suara ambulans pertama kali tuh dokter Laras sampai gitu, kita di Jordan nih, tenang aja gitu. Karena biasanya kalau ambulans berarti kita harus siap siaga gitu turun kan, ke bawah. Oke. Tapi kalau malam-malam nih pernah nggak kebayang, aduh ini jangan-jangan saya nih, saya bisa selamat kembali ke Indonesia nggak ya? Atau seperti apa, ada nggak sih pikiran? Udah nggak ada sih, udah nggak sih. Karena kita udah yakin lah apa yang tadi Mbak bilang, bom itu udah ada namanya. Mau bikin cacat, mau bikin apa tuh. Itu ya, jadi kayaknya harus afirmasinya gitu ya. Dan tawakal aja udah. Udah. Kita ke sana udah disuruh tanda tangan surat konsen siap nggak balik dalam bentuk apapun kan, harus komit dengan itu. Itu yang namanya kayak takdir ya. Kalau memang belum takdir namanya itu pasti nggak akan. Dan alhamdulillah ini sudah kembali ke Indonesia dalam waktu hampir ya antara 1 bulan sampai 3 bulan ya. Lama. Mbak Ita juga udah lama.
waktu meninggalkan Gaza nih. Iya. Setelah 2 bulan kan keluar dari daerah perang, harusnya kan akhirnya gitu ya. Iya. Tapi aku yakin kayaknya enggak sih. Enggak. Enggak. Apa Ada. rasanya? Kalau saya waktu keluar kan kami dari utara ke selatan. Pas utara tuh ya itu tadi, di sana berat melepas kami gitu ya, karena udah kerja udah kayak saudara ya. Terus mereka, kamu pergi gitu ya. Bayangin Mbak, dokter-dokter bedah-bedah yang besar-besar begitu bisa meneteskan Nangis. air mata gitu. Saya bilang, aduh saya nih di Jakarta nggak pernah laki nangisin saya. Nangis. Ini Masya Allah mereka berasa itunya kuahnya ya. Terus bilang, aduh, terus udahlah kita harus pergi, doakan. Didoain saya balik, mungkin itu kali saya jadi pengen balik. Ya, terus akhirnya sampai di selatan. Nah saat di selatan tuh pas menyeberang utara ke selatan pun sudah sedih. Itu nyebrangnya apa? Jalan, darat? Darat, pakai mobil. Itu situasi Wah. Oh, udah parah, yang tetap seperti sama. Tapi dikawal gitu ya? ya grup UN, jadi ada berapa grup kami ada berapa pakai mobil? mobil itu. Konvoy. Mobil konvoy dan mobilnya anti dari Al-Ahli anti peluru, anti apa namanya armor ya. Jadi anti bom, katanya anti bom ya. Nggak tahu kita. Belum pernah nyoba. Jangan dong, jangan sampai. Jangan sampai. Nah, saat meninggalkan Gaza itu meneteskan air mata, kayak kita kok saya ninggalin, mereka belum selesai, mereka masih menderita. Saya tuh nangis, saya bercucuran air mata itu di sana tuh, karena kayak meninggalkan saudara keluarga kita dengan kondisi yang sangat mengenaskan, lagi susah. Apalagi kalau ngeliat anak-anak gitu. Apalagi ya, lihat anak-anak. Terus yang sebenarnya perjalanannya masih panjang ya. Iya, padahal masih panjang. Kalau Mbak Ita apa nih? Kok kita jadi melo gini ya? Iya ya. Saya kalau cerita sama Dokter Endrina bilang, ketika saya dapat dari saya terima tim 4 dulu masuk, mereka masuk baru saya keluar. Saya titip ke teman-teman tim 4, overan dulu kan, udah semua keluar. Sepanjang jalan kan saya satu mobil itu sendiri, karena sendiri. Jadi dari Kenya, Kanada, Amerika saya satu mobil. Sepanjang jalan meninggalkan mulai dari Rafah ya, hancur sepanjang mata memandang, sampai kucing pun nggak ada, sampai burung juga nggak ada. Kayak kita nunggu udah jalan 1 jam, kita tunggu green light lagi. Green light itu kita berhenti itu di satu gurun gitu, bukan gurun sih sebenarnya, jalan kali ya, cuman karena udah hancur gitu. Itu air mata saya saya nggak bersuara karena saya pakai sunglasses jadi kan nggak kelihatan. Saya terus nangis. Terus kata temannya gini, pasti kamu nangis. Iya, saya berat meninggalkan ini. Ada satu pihak mungkin suara batin ya ngomong gini, lu cemen banget sih. Di sini nih lagi butuh, kenapa lu keluar gitu loh. Kayak ada semacam gitu ya. Tapi di satu pihak nggak bisa. Kita juga kasih kesempatan teman-teman lain untuk beramal soleh. Ayo teman-teman masuk biar kita keluar. Walaupun kenyataannya berat. Meninggalkan. Saya tuh lucu ya. Waktu perpisahan. Saya mau balik ya besok tanggal 6 gitu kan ya. Saya lupa tanggal berapa, saya bilang. Hari ini mereka ngadain perpisahan. Bikin kopi khas Arab tuh yang nggak ada pakai gula, pakai kapulaga dengan saat itu saya lagi puasa. Wah, lagi puasa lagi gitu kan ya. Gimana ya? Tapi saya pengen minum kopi. Oh, ya udah kata dia, ambil untuk 2 kali ngopi. Nanti sampai Indonesia kamu ngopi ya, kamu foto ya kopi. Itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Cuma masalah kopi ya sepanjang jalan segini. Kalau saya masuk lagi, teman-teman itu masih ada gak ya? Gitu. Dokter Endrina sampai di sini banyak temannya syahid. Saya nggak mau tanya kabar, sampai mereka bilang, Ita lu nggak nanyain kabar gue, I'm still alive, katanya gitu. Alhamdulillah. Saya takutnya ketika saya WA centang 1 dan centang 1 terus. Saya bilang sama dia, kenapa saya nggak mau nanya kabar kamu? Yang saya takutkan itu centang 1 itu nggak berubah menjadi centang biru. Saya bilang. Sedih deh. Iya, saya bilang sedih. Ya gitulah. Berat tinggalin Gaza. Tapi pada pengen balik ke sana lagi. Iya, insya Allah. Serius? Doain, doakan kembali, mohon doanya dikasih Jadi justru izin Allah. justru malah semakin makin. Justru ini terpanggilnya makin lagi, apalagi tiap hari ini koas yang bantuin saya kirim pasien foto, dokter we need you here, pasien nggak ada
lukanya terbuka gitu ya. Saya nggak bisa pasang ini. Bilang, kamu bisa pasang nggak? I need your hand katanya. Itu kan kita rasa aduh ya Allah. Semoga ya Mbak ya kita bisa balik ya. Semoga. Saya juga minta kalau ada kesempatan saya bilang ada formasi untuk saya mau Pengen masuk balik lagi. ya. Aduh, kayak kita nggak cukup ya memang ngobrolnya sejam nih. Harusnya lama ya. Iya. Tapi kayaknya kita harus udahin ini karena tadi udah dikodein. Tapi sebelum tutup, ini kan tanggal hari ini itu bertepatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina ya. Oh, Masya Allah. Saya baru tahu. Baru tahu kita. Buat dokter sama Mbak Ita mungkin Bu Bidan yang pernah ke sana gitu kan. Apa yang ingin kamu sampaikan atau apa yang ingin kamu utarakan gitu dari perjalanan kalian ke sana, bahkan kalian pengen lagi ke sana gitu kan, walaupun kalian tahu gitu kayak apa ya, kita ini sengaja menjemput gitu, menjemput keadaan yang mengerikan gitu ya, walaupun kayak tadi yang namanya takdir kematian itu sudah ditentukan. Iya. Apa yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan kepada yang terutama masyarakat Indonesia ya, karena bahasa Arab yang belum bisa. Ya. Jadi masyarakat Indonesia jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Saat ini mereka justru saat membutuhkan begitu banyak dana bantuan ya. Jadi bantulah kalau nggak bisa datang ke sana langsung dengan donasi lewat Mercy bisa ya, karena justru tim medisnya itu membutuhkan dana yang luar biasa ya untuk operasional. Juga untuk bahan makanan mereka, minuman sekarang nih sedang digalakkan juga untuk kita membantu langsung ke sana. Juga doa jangan berhenti dan menyuarakan senantiasa bahwa kita bersama Gaza, karena itu yang dibutuhkan saat ini. Mereka merasa sendiri dan ternyata hal-hal seperti itu kita posting sedikit di sosial media, di sana impactnya tuh luar biasa dan memberi mereka semangat untuk terus bertahan hidup di sana. Ya semoga itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mbak Ita? Kan kawasannya ini anak-anak muda dan ibu-ibu ya. Punya peran. Kadang-kadang kalau ketika saya sampaikan, ya kami ini ibu rumah tangga, kami ini anak-anak sekolah belum bisa ke sana. Enggak perlu ke sana. Ibu-ibu pilah-pilah produk-produk yang mendukung mereka tinggalkan. Karena untuk meninggalkan selera itu nggak terlalu sulit lah. Mereka pilihan mereka itu hidup atau mati. Tanamkan bahwa kalau kita memilih merek ini kontribusinya nyawa saudara kita gitu loh. Berapa bom yang akan dibeli dengan keuntungan ini? Saya bilang itu kontribusi ibu-ibu itu besar loh. Saya bilang. Jadi, untuk adik-adik, untuk teman-teman di sosial media terus suarakan bahwa suara kita walaupun sedikit tapi banyak itu sangat berarti gitu, sangat punya imbas yang positif gitu, untuk teman-teman di sana ya. Mau nanya apa lagi ya? Kayaknya udah dulu ya. Nanti kita ngobrolnya setelah ini ya, karena kayaknya pasti pengen dengar cerita-cerita yang lain. Buat Dokter Erina dan Mbak Ita, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sudah berbagi cerita soal saudara-saudara kita di sana dan bagaimana kondisi Gaza. Ya, kita berharap juga kita selalu bisa berharap ya. Selalu ada keadaan yang lebih baik daripada hari ini gitu, dan terus membaik gitu. Juga mungkin bagi masyarakat Indonesia juga yang pengen menjadi relawan ya, dokter ya, mungkin bolehlah berbondong-bondong menjadi relawan gitu ke sana gitu, karena katanya dokter bilang nggak ada yang lebih bahagia ketika melihat saudara kita juga bahagia. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.